anjing, makanya gedenya begini. Bukan persoalan kritiknya, tetapi lebih kepada penghinaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan melalui kanal ini kembali saya mengucapkan selamat dan sukses dan mudah-mudahan barokah kepada sahabat-sahabat kami yang saat ini sedang menggelar kejuaraan nasional dan festival Pagar Nusa yang keempat di Padepokan Pencak Silat Taman Mini, Jakarta. Pada edisi kali ini, para pemirsa sekalian, saya ingin merespon dari permintaan seorang subscriber juga beberapa sahabat kami, dan apa yang akan kami ulas ini juga telah ramai di beberapa grup WhatsApp, yaitu isi ceramah dari seorang penceramah yang sangat berapi-api. Di dalam video yang kami telusuri, beliau bernama Habib Reza Shahab, di mana isi ceramah tersebut adalah ceramah Isra Mi'raj, tetapi pada beberapa bagian agak akhir ada bukan hanya protes menurut analisa kami dan beberapa sahabat, tetapi itu adalah penghinaan terhadap Gus Yakut dan keluarganya. Kita coba simak bersama kilasannya saja. Nanti jika Anda penasaran bisa lihat sendiri videonya karena durasinya cukup panjang, yaitu 1 jam ya. Kita coba ambil sisi yang akan kami ulas di sini, dan tentu kami telah mendalami, tidak serta-merta memberikan respon. Kita coba buka bersama. Jabatannya Pak Islam Kiai Haji Menteri Agama. Tapi menghinakan azan disamakan dengan gonggongan anjing. Alhamdulillah. Gua kasih tahu si Yakut waktu lahir Kang Dasani. Si Yakut waktu lahir digonggongin sama anjing, makanya gedenya begini. Jadi nanti kalau si Yakut meninggal, bentar lagi nih Yakut meninggal nih. Nanti kalau si Yakut meninggal, jangan suruh orang buat alasan depan jasad. Panggil anjing, suruh gonggong depan jasadnya. Maka saya sampaikan, tolong dengarkan baik-baik. Saya sampaikan surat terbuka kepada yang terhormat Presiden Joko Widodo. Pak, tolong saya minta dengan hormat kepada Bapak untuk menurunkan, mencopot jabatan Yakut yang Menteri Agama. Kiranya cukup Anda paham, atau mungkin bahkan sebelum saya mengulas di sini Anda juga sudah menontonnya. Pertama, terkait dengan analogi yang digunakan oleh Gus Yakut, memang sejak lama, sejak beliau menyampaikan hal itu menjadi kontroversi, dan kami sudah beberapa kali mengulas di kanal ini, di mana menurut amatan kami sebagai, mohon maaf ya, penulis, tidak ada unsur penghinaan. Kalau dikatakan analogi mungkin, tetapi bukan berarti menghina, dalam pengertian bahwa Gus Yakut sedang membandingkan suara nyaring dengan suara nyaring. Tetapi di satu sisi suara nyaring yang keluar dari toa mushola, masjid, atau mungkin majelis taklim, dan diambil contoh suara nyaring yang satunya lagi adalah gonggongan anjing. Salah seorang sahabat kami malah berpendapat begini, itu contoh yang tepat menurut dia, ya, seorang guru bahasa. Karena apa? Karena Gus Yakut mengatakan kata komplek. Komplek artinya adalah perumahan yang umumnya berada di perkotaan. Biasanya kalau di perkotaan itu kalau menggunakan suara perbandingan menggunakan suara hewan, tentu adalah suara anjing, tidak ada kambing di kota, begitu kata sahabat kami. Ya, itulah penafsiran dari berbagai orang. Seperti yang saya katakan, andai pun membandingkan dengan suara anjing, apakah lantas kita akan memvonis atau memutuskan bahwa Gus Yakut telah menghina azan atau menghina agama? Sebab sekali lagi saya katakan bahwa kita semua tidak ada yang mengerti suara anjing. Bisa saja anjing itu sedang bertasbih, karena seperti yang pernah saya ulas juga di sini, ketika
kami ketika saya dulu di pesantren melakukan sesuatu dan merasa terganggu dengan suara binatang, kiai saya mengatakan sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi, bahwa semua yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah. Maka memungkinkan suara-suara binatang itu adalah tasbih. Hanya saja tetap dalam ukuran etika mungkin Gus Yakut dipandang kurang etis kalau memang dianggap membandingkan. Kalau menyamakan saya rasa tidak. Dalam video tadi mengatakan menyamakan, menurut saya tidak. Tapi kalau dikatakan menistakan agama seperti yang dikatakan oleh sejumlah orang termasuk oleh kelompok PA212 yang hingga berdemo, kata menistakan agama ini kan menjadi bagian dari satu sisi yang berbuah pidana, dan kata menistakan agama ini ada klausul-klausulnya dalam hasil rapat atau ijtima ulama Majelis Ulama Indonesia. Apakah yang disampaikan Gus Yakut itu masuk dalam kategori klausul-klausul penodaan atau penistaan agama? Coba kita lihat dululah dengan jernih. Saya kembali lagi kepada Pak penceramah tadi. Kalau Gus Yakut masih multitafsir, ada yang mengatakan tidak menyamakan, ada yang mengatakan tidak menghina, bahkan itu sesuatu yang wajar karena membandingkan suara nyaring dengan suara nyaring yang lain, tetapi menggunakan analogis yang logis. Tetapi juga ada yang mengatakan bahwa itu membandingkan, artinya masih debatable, masih ada sekian versi. Tetapi apa yang dikatakan oleh penceramah tadi dengan jelas mengatakan bahwa ketika Gus Yakut, bahkan dia bilang Yakut gitu, Gus Yakut lahir tidak diazanin tetapi digonggongin oleh anjing. Allah, ini satu penghinaan. Bukan karena beliau putra dari Kiai NU, bukan karena beliau aktivis NU atau ketua umum Ansor. Siapapun tentu ada baiknya kita luruskan. Kenapa? Karena ini sudah penghinaan dan penuduhan. Gus Yakut adalah putra dari Kiai Khalil Bisri. Kiai Khalil Bisri adalah putra dari Kiai Bisri Mustafa, seorang alim allamah, zahid. Beliau juga produktif dalam menulis, dan beliau sangat dikenal dengan salah satu karyanya Tafsir Al-Quran Al-Ibris. Itu kakek Gus Yakut. Terus Bapak Gus Yakut saya rasa ya sangat populer karena beliau memang kiai terkenal, karismatik, dan mewarnai juga dalam peta perpolitikan tanah air. Dengan demikian, apa yang disampaikan oleh penceramah tadi adalah satu penghinaan terhadap seorang ulama. Kalau Anda mau mengkritik Mas Reza, ya silahkan saja, tetapi jangan menghina. Jadi yang kami garis bawahi di sini adalah hinaan terhadap seseorang, di mana seseorang ini sebenarnya masih kontroversi apa yang telah ia sampaikan. Versi yang umum ya tidak ada masalah. Versi lawan politiknya mungkin, versi yang memang tidak suka kepada beliau, dan mungkin juga kepada pemerintah, maka dicari-cari kesalahannya. Sekali lagi saya garis bawahi, dalam hal ini adalah bukan persoalan kritiknya, tetapi lebih kepada penghinaannya. Umpama dari pihak kami yang melakukan seperti itu, saya tidak membayangkan seperti apa. Karena seperti saya umpamanya kemarin-kemarin ini mencoba meluruskan dari video salah seorang Habib, video dari salah seorang Habib yang melarang masuk Ansor Banser baca salat Badar dan Islam Nusantara. Kalau lihat di kolom komentar luar biasa pedasnya, nyaris tidak ada yang sopan. Tetapi saya tetap memaklumi karena itu ranah publik ya, ranah ruang publik. Saya tidak ingin memperpanjang persoalan ini dan bahasan ini. Kita kembali kepada hati masing-masing. Apa yang disampaikan oleh Gus Yakut adalah sesuatu yang kontroversi. Tetapi apa yang disampaikan oleh penceramah tadi sudah jelas-jelas mengatakan jikalau Gus Yakut waktu lahirnya bukan diazani tapi digonggongin oleh anjing. Sekalipun gonggongan anjing itu juga bisa tasbih, tetapi kalimat ini rasanya sangat tidak pantas disampaikan terhadap siapapun, mengingat budaya kita tidak seperti itu.
Apalagi hal ini disampaikan dalam sebuah ceramah umum di depan masyarakat banyak dan dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah peristiwa sakral. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang memang pantas untuk dihormati dan diperingati. Seyogianya jangan dinodai dengan hal-hal yang tidak semestinya. Bukan hanya mengkritik, tetapi menghina. Pantaskah kita menghina seseorang, bahkan memfitnah seseorang di depan publik dengan nada yang berapi-api? Baiklah para pemirsa, saya kembalikan kepada Anda di dalam menyikapi hal ini. Berikan masukan di kolom komentar, dan dalam hal ini saya tidak merendahkan siapapun. Saya lebih kepada ingin meluruskan dari apa yang telah beredar di ruang-ruang publik. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang sekiranya membuat Anda kurang berkenan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.